melepasmu, meluluhlantakkan semua egoismeku, menahan gejolak batinku yang tak terarah. Tak bisa ku kendalikan seperti sifat waktu, memutar waktu. Andai saja semesta tak memberi restu untuk kita memadu dan menjalin hati, menjalani ikatan yang tak terarah pasti. Oke, Made Sabda gitu ya. Iya. Oke. Ini, saya tadi menikmati tentang lagunya itu. Ya. Ya, ini Oke. yang tadi yang judulnya apa ya? Jadi tadi itu yang terbaru kok. Yang terbaru, judulnya Berharap Pasti. Iya, Berharap Pasti. Oke. Berarti kita sekarang bicaranya yang pasti-pasti aja ya? Yes. yes, benar kok. Oke, ya teman-teman, Oke Made ini salah satu solois di kancah musik pop Bali. Dari langkanya boleh dibilang solois lagu pop Bali. Yeah. Tapi kebetulan Made Sabda lebih banyak berkecimpung di lagu yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nah, orang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Oh, ini kayaknya udah basi banget ya katanya. Tapi pasti yang saya juga ingin banyak tahu. Made Sabda itu aslinya dari mana? Terus backgroundnya gimana? Tiba-tiba muncul di musik. Nah, gimana deh? Oke. Iya kok. Jadi emang Titiang jadi seorang anak yang nakal dulunya, suka berantem, ya kan kok. Anak nakal. Anak nakal deh. Nakalnya seperti apa? Saya yang kenal saya sudah lama pasti tahu saya suka berantem kok. Saya dulu asli dari mana deh? Aslinya saya dari Tejakula, Buleleng. dari Buleleng. Okay. Papa dari sana, mamah dari Busung Biu, Buleleng juga. Dan saya lahir kecil, besar, dan tinggal sampai sekarang di Akasia kok. Berarti Buleleng tapi besarnya di Denpasar. Benar. Nah, nakalnya itu seperti apa yang dikatakan tadi? Jadi teman-teman yang udah cukup kenal saya lama, dia tahu banget saya suka berantem kok. Hobi saya adalah mukulin Memang orang. berantem betulan? Berantem betulan kok. Okay. Gara-gara apa? Apapun, pokoknya ada aja alasan buat saya adu fisik kok gitu loh. Preman cilik. Preman cilik. benar. Itu memang benar kok, dan saya tidak akan malu untuk mengaku itu karena berawal dari sana. Mungkin ya saya merasa sudah puas kok dengan kenakalan-kenakalan masa kecil, remaja. Berarti karena nakal itu berarti sering di sekolah bermasalah juga? Wah, paling sering. Bener. Dia terasa masa nilainya yang tidak atau ya kalau mungkin zaman ini udah nggak ada. Kalau zaman dulu kalau nakal pasti bisa dipastikan lama. Semenek kelas. Syukur tak astu swahe astungkare kok ya. Naik kelas. Saya selalu naik kelas. Tapi sering dihukum guru berarti. Selalu sering kok. Bahkan saya itu ya zaman saya SMP sampai beliau sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Beliau sangat, kamu ini sudah seperti kelasmu, ini sudah seperti rumahmu. Diam kamu di sini dulu tuh. Kalau di JWR, kok kan tahu lebih fisikal ya treatment dulu dengan beda banget dengan sekarang. Ya saya mengalami banyak inilah punishment yang diberikan oleh guru-guru BK. Termasuk membersihkan toilet. Aduh, semua. Saya hafal. Tapi itu nggak membuat bosan, nggak membuat kapok? Nggak kok. Jujur saat itu saya malah terasa menantang gitu loh kok. Jadi ada tantangan yang harus ya udah baru segitu juga karena hidup ini baru segitu juga. Berarti minta hukuman yang lebih berat lagi kok. Wah, saya memang bengal berarti. Bengal lagi itu lebih tepatnya ada bengal kok. Tidak nakal. Ini lebih dari beyond lagi dari nakal, yaitu bengal. Saya Terus sangat Bapak dan Ibu gimana ngeliat anaknya kayak gini? capek kok. Karena dia mesti datang ke ruang BK ya kan, dipanggil kepala sekolah. Aduh, saya sangat dimintakan maaf oleh orang tua saya kepada kepala sekolah dan juga guru BK. Mungkin itu yang membuat orang tua tuh agak kurang memberikan treatment yang positif kepada Tiang, karena jujur kita saudara bertiga, Tiang paling kelas banget diperlakukan sebagai anak oleh orang tua. Ada jiwa
rebelnya juga Rebel ya pasti itu kok rebel. Padahal kalau secara ini ya, kalau secara kehidupan baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang Tapi artinya nakal-nakal anak remaja itu nggak sampai artinya terlibat negatif, mau misalnya narkoba kayak no, ya. itu enggak. Cuma Itu enggak nakal sampai. gitu ya. Cukup nakal. Artinya tidak kriminal gitu ya. Tidak pada kriminal waktu kok. Syukurnya tidak sampai hal-hal yang bersifat drugs seperti itu, karena saya merasa ketika kita sudah melakukan itu akan menjadi terbiasa dan menjadi kebiasaan dan sulit akan menjadi diputus. tabiat, itu akan Tapi sulit pada untuk diputus. masa-masa itu nggak kebayang nggak deh artinya bahwa kepinginnya mau jadi apa gitu. Saat itu jujur kok, cita-cita ini yang paling ada di paling benak saya paling dalam adalah keinginan saya menjadi polisi saat itu kok. Karena bejak demennya dipisik gitu loh kok. Ya, bayangnya polisi. Polisi, saya suka mukul orang, saya suka dipukul, rasanya itu ketawa gitu kok ketika sudah melakukan itu, dan artinya walaupun kalah saya senang kok. Yang penting saya sudah mukul kamu 4 kali. Misalnya begitu. Begitu cara pola pikir saya waktu kecil. Saya senang waktu itu saya harus jadi Densus 88 karena zaman mohon maaf nih. Iya namanya itu ya. Oh iya. Zaman itu. Keren zaman tuh kok, karena kita lihat ada beberapa teroris saat itu yang ditangkap oleh Densus. Wah, Kayaknya keren bisa ngelawan teroris gitu. kita bisa aplikasikan yang menjadi kita bisa membantu negara, mengabdi untuk negara, mengalahkan kejahatan-kejahatan yang Tapi ada. itu sudah sempat dirintis. Sempat, cuman bapak saya lebih minta saya, kamu nanti lebih ke perwira aja deh, coba dulu di SMA Taruna Nusantara. Tapi alhasil karena kerjaan saya itu berkelahi, naik motor ya kan, naik motor racing zaman itu kok, saya terkenal juga, teman-teman yang sepantaran saya pasti tahu motor saya itu motor racing, pakai knalpot kayak gitu kan kok, zaman dulu. Breng. Nah, jadi nggak pernah yang namanya kebayang bakal masuk Taruna Nusantara. Enggak kok. Cuman ekspektasi ya Brimob, kalau Brimob tuh gini. Kan begitu pikirannya. Institusi kepolisian tuh yang lebih ke sana arahnya, dan nantinya ada pengkhususannya yaitu Detasemen 88 anti teror. Ya saya berpikirnya udahlah, nggak usah. Bapak lah nyuruh, kamu perwira aja, nanti akmil setelah itu. Ya saya coba di Taruna Nusantara, tes. Ya karena nilai kompetisi dasar saya buruk, karena saya tidak pernah belajar. Itu biasa benar kok. Saya malu untuk mengakui, karena memang berawal dari nakal dulu. Puaslah saya, syukur-syukur nakal saat itu. Kalau narkoba tidak keren kok zaman itu. Nakal tapi terukur. Terukur ya, terukur kok. Syukur terukur dalam arti begini. Kalau kerennya saat itu adalah orang-orang itu pakai ya ada narkoba, kategori narkoba ya kok ya, ada kelas A, ada kelas B dan kelas C ya, sama seperti alkohol. Ya, saat itu saya merasa kalau orang itu sudah nyoba susah akan keluar, dan saya mikir ini enggak deh. Kerennya dulu itu ya badan besar, jago berantem, ya udah lebih baik saya jadi atlet bela diri. Sembari saya menunggu saya nanti sarjana hukum, setelah sarjana hukum saya coba akpol. Otak saya masih kesana aja kok, pokoknya ke polisi aja otak saya dari zaman dulu tuh. Akhirnya memang nggak lulus Tarnus. Sempat ikut bela diri juga. Bela diri kok. Nah, bela diri itu saya ikutnya tarung derajat kok. Nah, di sanalah saya menekuni, berantem, berkelahi, dipukul, nah itu terjadi pengurangan sifat nakal saya yang saya implementasikan keluaran kok. Lebih ke kita sparring, sparring partner, penyalurnya lain lah. Penyalurnya beda kok. Pakpuk-pakpuknya dipuruput di sana lah istilah Baline kan gitu kok. Ya pakpuk-pakpuk, dan jadinya tidak berkurang sekali, dan makin kesini makin berilmu istilahnya kok. Saat itu belajar saya tahu mengendalikan diri kok. Jadi sana belajar karena orang bilang mulai mendapat pencerahan. Pencerahan. Jadi Itu boleh tahu nggak titik baliknya itu seperti apa deh? Mungkin kita akhirnya berpikir bahwa udah ada cukup untuk kan? Ya, cukup nakal itu kok ya. Jadi titik baliknya ada di ketika Tiang diberikan mandat sebagai pelatih oleh pelatih sebelumnya. Yang pelatih dia tarung derajat. Pelatih tarung derajat di. Ini berarti saya harus jaga jarak. Karena ini pertanyaan yang lain. Dan zaman itu jujur saya nggak expect, karena saya masih pengen jadi atlet, saya pengen waktu itu zaman masa-masa muda kan pengen banget menunjukkan jati diri kok, pengen banget tampil kok, pengen banget juara dan seterusnya. Dia punya value lah kita sebagai anak muda. Ekspektasi saya tinggi banget. Nah, tiba-tiba alhasil si pelatih mesti ke Sumba.
ke NTT. Di mana dipercayakan ke saya nangis kok. Karena apa? Saya masih muda, waktu itu saya pelatih Umur termuda. berapa waktu itu? 23 kok. 23 masih muda jadi pelatih. Sudah pelatih kok bengong saya. Dan saat itu mau nggak mau kamu saya tidak percayakan karena yang mengetahui ekosistem dan suasana di sini adalah kamu, baik secara administratif ataupun ke kampus karena nama satlatnya adalah Satlat Universitas Saroba Dewa kok. Nah, ngomongin soal Satgas dan kemudian jadi hukum, gimana cerita bisa nyasar ke hukum itu? Nah, itu memang during saya tamat SMA kan memang punya ekspektasi nih setelah tamat baru ke Akpol kan gitu. Tapi saya dalam berproses menjadi pelatih itu sudah semester 6 kok. Sudah kuliah nih saya. Udah kuliah. Nah, dia tamat kuliahnya, saya mulai dimasukkan ke anggota Dewan Pelatih di Kodrat Bali, yaitu Keluarga Olahraga Tarung Derajat Bali. Nah, di sana saya tergabung, saya melatih lah, dan artinya saat itu banyak Porsenjar yang kita juarai, banyak Wali Kota Cup yang kita juarai juga, dan alhasil murid-murid saya, padahal di generasinya si pelatih saya sebelumnya ini belum sampai. Dan ini pada saat saya memegang, banyak banget kok waktu itu bertaburan atlet-atlet yang berprestasi. Tapi itu kenapa bisa milih kuliah di Fakultas Hukum? Nah itu dah balik lagi karena permintaan orang tua atau karena apa? Orang tua saya honestly adalah seorang lawyer, jadi seorang advokat. Dia pengen Titiang sebenarnya di polisi, cuman dilihatlah Titiang memiliki habit atau kebiasaan yang di luar dari kebiasaan orang-orang anak-anak pada umumnya yang bisa disuruh belajar deh demi masa depan. Dibandingkan kakak saya, adik saya ini yang benar-benar ya suka saya, diatur, masuk kapah-kapah gitu kok modelnya. Syukur aja Titiang lulus dan mungkin bersyukur bahwa orang tua juga Titiang masih bisa lulus sehingga bisa Tiang dikuliahkan di Fakultas Hukum. Pada saat kuliah itu ya saya enggak punya ekspektasi untuk jadi seorang lawyer kok, intinya saya pengen jadi polisi. Nah, tapi ketika sudah tamat berjalannya waktu, long story short, saya dihadapkan sama pilihan untuk diklat profesi kok, pengacara. Jadi di sana ternyata bapak saya punya tujuan untuk menggembleng saya dan membentuk saya menjadi seorang advokat. Tapi jujur saya sempat lama sekali kok ngelaleng. Memang saya anak yang nakal basically ya, tapi pelan-pelan kenakalan itu tidak merugikan orang lain lah kok. Mulai berkurang. Berarti tamat kuliah tuh masih belum tahu mau ngapain sebetulnya. Belum tahu kok. Jujur saya bekerja, bahkan sarjana hukum itu saya nyasar kok. Saya sempat jadi teller di Bank Mandiri. Saya pernah kemudian keluar dari Bank Mandiri, saya diprotes karena saya di situ memilih untuk ngeband. Waduh, kok protes keluarga nih. Kamu lo BUMN itu, ya kan? Kamu tuh memang outsourcing sekarang, tapi we never know, kamu akan pasti di karirnya. Iya, nanti tergantung performancemu, nanti ikuti tes untuk pegawai tetap dan sampai seumur itu berarti orang tua masih was-was ya, maka diarahkan terus. Iya, diarahkan terus lah kok untuk jadi lawyer. Saya nggak mau karena bagi saya jujur lawyer tuh sedikit seni bersandiwara kok. Iya. Karena jujur yang menang kita perjuangkan untuk agar mendapatkan kemenangan yang mutlak, yang kalah kita perjuangkan untuk menang. Nah, sebaliknya yang salah pun kita menangkan, yang benar pun bisa kita kalahkan. Nah, jadi ada kadang-kadang posisi yang dia berada pinter berargumentasi. Berargumentasi, ya positioning. Ada yang dua kaki, nah jujur saat itu saya ngelihatnya, wah ini kompleks dan sangat rumit sekali menjadi seorang lawyer. Karena nggak ya semata-mata bisa membela yang benar aja. Ada kondisi di mana kita bisa membela yang salah juga. Di sana ada pergejolakan yang saya paling tidak suka. Ada kepuasan tersendiri ya ketika berhasil misalnya klien kita yang di awal sudah dinyatakan bersalah bisa kita bebaskan gitu ya. Di situ awalnya saya jujur kok bertentangan dan bergejolak sehingga saya keluar dari nuansa itu kok. Jadi keluar dari situasi yang saya nganter bapak bawa dokumen, saya magang sama bapak, juga saya merasa aduh saya nggak bisa deh. Tadi habis marah-marah bapak tiba-tiba sama klien manis sekali kok. Saya orangnya polos banget waktu itu kok. Senaip itu. Ya kan beda, di ruang sidang kita harus galak. Yalah, tapi di luar kita bisa senyum lagi. Nah itu dah saya nggak bisa seperti itu kok, sweet on. Habis itu kita model lain nggak bisa. Dan akhirnya 2014 saya tamat,
tapi berproses dengan Bapak setahun 2 tahun, kemudian cari kerjaan di luar dan pilih ngeband sebagai passion saya, dan saya melepaskan pekerjaan di Bank Mandiri itu. Waktu itu saya ngeband dengan Alessandro Rocco. Ya. Di sana lagi panggungnya lagi banyak banget. Ya, Karena lumayan Alessandro lumayan terkenal ya waktu itu ya. Waktu itu kok. Sekitar 8-9 tahun yang lalu ya, lumayan. Bener kok. Ya saat itulah Sabda mendapatkan kans dan lebih memilih jalan di musik, karena memang dari kecil juga nyempetin musik punk, nyempetin nyanyi itu soal musiknya itu Sabda. Artinya kan di tengah kenakalan itu, mulai tepatnya masih ingat nggak, mulai umur berapa tiba-tiba kepingin bermusik dan tertariknya di musik apa? Karena ya barangkali orang berpikir, oh anak bandel musiknya rock, punk. Padahal jangan-jangan malah sukanya dangdut, bisa jadi kan? Bisa kok, bisa. Itu sejak kapan suka musik itu? Jadi memang di Titiang waktu itu SD menuju SMP itu saya sudah mulai suka Superman is Dead kok. Superman is Dead, di mana saat itu album Kutrok City, di saat album Kutrok City itu saya benar-benar dulu kan nggak ada karaoke, kasetnya masih Betul, pita, ya kan, kita putar kaset lagi. yang sampulnya warna merah. Gambar SID-nya hitam putih. Ingat kok. Nah itu yang membuat saya suka untuk nyanyi-nyanyi, ngikutin beberapa konser yang bisa Tiang ikutin. Tapi jujur kalau secara tontonan yang ada di TV, ya saya saat itu terpengaruh sama Ungu kok, sama ya Peter Pan, sama ST12. Saat itu yang memang buat saya tuh, wah ini saya suka rock, tapi saya tetap ngambil pop juga kok. Waktu itu cuma suka musik aja, nggak ada bayangan bakal jadi pemusik, nggak? Belum kok waktu itu, karena jauh banget, karena saya merasa saya belum punya sesuatu yang bisa saya jual. Hanya senang dengar. Senang nyanyi pun saya masih belum terbentuk kok, karena jujur saya belajar nyanyi sendiri, dengar kaset itu, saya ulang-ulang lagi, ada yang beli instrumen juga. Waktu itu instrumen baru bisa gitar kok, berapa kunci, tapi ya saya seneng, saya explore, dan saya beli buku. Zaman dulu kan nggak ada internet kok. Betul. Masih buku majalah Gitar Plus yang kan. Kayak gitu ya. Saya yang murah-murah aja kok, tahu kan ya. Maksudnya kita kan anak muda yang waktu itu belum. Ada yang buku ukuran sekecil gini kan, biasa itu isi chord ya biasa. That's it. Ya. Jadi belajar dari itu, mandiri artinya. Mandiri kok. Hanya karena hobi aja. Jadi tapi tiba-tiba akhirnya serius mulai ngeband dan bermusik, itu gimana ceritanya? Kalau itu setelah ketahuan saya memang suka di musik, daripada saya terlalu mengeksplor kenakalan saya yang berujung seperti ya mungkin ada beberapa teman-teman saya yang akhirnya merugikan keluarganya dengan waktu itu keluarganya protes juga ke rumah. Banyak protes kok, karena ada orang bilang kerang pelunggu mulai. Kerang pelunggu kok. Jadi orang tua saya tuh sampai nganten biaya mengkompensasi biaya rumah sakit sering kok. Biaya berobat apa. Coba hitung kuda bertelah. Malu kok. Saya baru ingat-ingat ya, baru kemarin saya flashback. Emang saya nakal kok. Memang saya nakal. Kenapa orang tua saya punya treatment yang khusus untuk saya, yaitu dengan bahasa yang tegas. Memang Bapak selain pengacara, dia itu memperlakukan saya itu memang seperti dia hakim. Saya adalah pengacara. Ya kamu mau beracara, kamu harus ikuti aturan Mahkamah Agung. Seperti dia ya meneruskan atau mengimplementasikan ketentuan peradilan. Jadi kayak saya tuh gitu sama Bapak. Tapi kalau Bapak ke adik, ke kakak itu sangat baik sekali. Beda, betul. Tapi kalau orang tua waktu itu tahu nggak passionnya Sabda di musik, atau mulai berpikir bahwa banget pusing? Waktu itu kayaknya enggak kok, karena dia yang lebih dominan dilihat dari Sabda adalah berantem yang, makanya di kelas 5 SD itu dimasukin ke tahun raja dari kelas 5 SD kok. Oke. Untuk musik belum terasah ya, belum terasa kok. Belum terasa sama sekali, dan Sabda ketemunya itu mulai bisa nyanyi di SMP kelas 3, SMA kelas 1 mulai. Nah, awalnya Sabda cuma PD, gitar vokal. Singkat cerita, kelas 3 diajak ngeband namanya Side Job. Nah, saat itu jadi soundtrack juga di Dewata TV yang sekarang jadi Kompas. 3 SMA. Nah, dari saat itu 3 SMA mulai kedengeran punya potensi untuk jadi vokal. Nah, akhirnya Sabda lepas gitar, nyanyi aja gitu. Kalau nyanyi, dari sanalah mulai belajar bagaimana stage act, kita di panggung seperti apa,
mengajak audiens juga seperti apa, untuk interaksi kita bagaimana, dan teknik vokal terasah dari dibilang bahwa kamu lebih cocok jadi penyanyi daripada jadi gitaris. Ada yang mengatakan begitu. Iya kok. Jadi Tapi itu di Ellison Rock itu gimana ceritanya? Ya kalau di Ellison, Sabda diajak sama gitarisnya, saat itu Dedi gitarisnya, foundernya, diajak untuk, ayo deh, kemarin aku pernah dengar Ki nyanyi di, dan itu beberapa kali tak terlintas atau lewat di Dewata TV, kamu mau nggak nyanyi lagu kayak gini, Japanese rock nih, ini influence-nya, kalau mau, ayo kita kapan bisa, kalau cocok, kasih tahu aku, kabarin. Tak dengerin, wah, cocok nih, enak. Dan Sabda memang sudah suka sama band itu, dan dengar-dengar itu saat itu di sambil main game online kok. Oh, udah familiar banget dan memang sudah hafal sebenarnya lagu itu, tapi ada tambahan dari dia. Ayo deh kita latihan, tentuin tanggal bla bla bla. Latihan, dia cocok sama Sabda juga. Nah, akhirnya ayo kita jalan terus, kita cari gigs, dan akhirnya ya mulai di-appreciate di sana, dan di situ Sabda merasa wah ternyata I got my own way gitu loh, dengan yang orang tidak banyak tahu kok bahwa Sabda ada selain Tarung Derajat ternyata juga ada sisi seninya juga ya di musik. Tidak banyak orang tahu kok. Jadi agak banyak yang kaget. Termasuk Bapak? Termasuk Bapak. Bapak pun kaget sekali. Jadi kok. Tapi pernah nonton konser nggak? Lolot suka kok, jujur. Bapak suka nggak nonton konsernya Ellison Rock? Atau pernah nggak? Bapak jujur belum pernah sama sekali. Jangan-jangan Sabda yang berpikir, Bapak Ambali. Dan mungkin pada saat itu pernah dia menonton Sabda, tapi bukan dengan Ellison Rock. Dia menarik Sabda untuk bergabung di ada project jadi soundtracknya Warung Egol saat itu di Dewata TV. Dan di situ dia sudah melihat juga memang Sabda sebenarnya punya kans dan potensi. Cuman Sabda berantem sama band itu dan band itu bubar kok. Dia tahu memang Sabda basang ngebawa dan ya memang susah banget. Tidak ada satu orang pun yang bisa ngatur. Kecuali memang Sabda mau ya Sabda lakuin. Kalau Sabda mau ya Sabda tinggalin gitu kok. Jujur banget saat itu dah Bapak tuh udah kayak males gitu kok. Terserah dah mau. Terserah dah kamu apa. Tapi akhirnya setelah sekian lama ngeband memutuskan untuk solo. Benar. Nah, jadi di solo project ini Sabda mentok kok karena berpikir tentang saya pengen deh nuansa romance, love. Saya tuh Bomat berantem, bomat musik rock. Jadi aneh agak ngepop ya itu lebih kok. ngadem gitu. Bener kayak berasa hati itu kita tuangkan misalnya ada satu hal yang momen di mana yang punya cerita, di mana cerita itu baik buruk ataupun bahagia, kita bisa sekedar stress release lah. Stress release. Tapi kenapa itu cukup lama? Artinya 2020 baru solo. Baru solo. Mungkin ya karena bosan. Karena belum yakin sebelumnya tuh gimana? Sebelumnya saya sudah merasa saya bisa di pop, cuman saat itu tidak ada pendukung seperti begini kok. Jadi memang situasi ada kepingin begitu, tapi belum ketemu orang yang tepat diajak untuk bekerja sama. Ya. Nah, kebetulan saat itu kan memang saya sempat proyekkan Ellison Rock sama Yesi Diana nih. Memang saat itu memang dia memang seorang solois yang artinya saat itu yang rasa dia memang wah dia aja sendiri bisa nih ngepop, tapi aku nggak mau pop Bali tuh. Menurutmu gimana? Tak bilang kayak gitu kan saat itu. Ya kamu buat aja. Nah dia yang ngedorong kok, ngedorong buat aja tuh, nggak ada salahnya, coba-coba aja. Tapi aku mau bahasa Indonesia gimana? Ngapain aku bahasa Bali? Karena jujur sing cocok di mulut aku bahasa Bali karena nggak terbiasa artinya ngeraos sade api. Ya seperti itu. Ya begitulah kok. Jadi bibirnya nggak beribet banget kalau udah ngomong. Tapi itu nggak terasa ya, akhirnya udah 5 lagu ya? Iya kok bener. Dari yang pertama Paksa dengan Senyum. Terus kemudian ada I Wanna Run, tak sanggup lagi, lalu Berlabuh, dan sekarang Berharap Pasti. Itu lagu Barat dan bahasa Indonesia. Ya. Kenapa tidak milih lagu Bali? Nah ini menarik kok. Jujur, selain memang tadi yang Sabda sampaikan bahwasanya cara pronounce sessionnya Sabda tidak word banget untuk bahasa Bali. Sabda pernah coba kok, kan tak rekam nih. Tak rekam, tak genjreng kan. Ada bahasa Bali, lagu bahasa Bali kayak yang naik-naik saat itu kayak Harmonia, siapa teman-teman musisi Bali yang karyanya bagus-bagus banget. Jadi saya coba untuk cover,
Saya dengar kok, aduh, kok begini suara saya malu kok. Memang lebih nyaman bahasa Indonesia dan ternyata bahasa Indonesia tuh lebih wah, beda, karakternya keluar gitu loh kok. Lebih ke sana saya mikirnya waktu itu. Dan itu semua lagu diciptakan sendiri. Ada beberapa teman yang memang mensupport juga untuk project solo ini, baik Kak Pendi Anamura kok. Dan ada juga adik kandung saya sendiri yang sekarang bandnya lagi hype bandnya. Boleh disebutkan namanya. Adik saya Sugeng Wisnu kok, White Swan. Jadi dia lagi naik daun dan dia juga bisa buat lagu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kadang di mix bahasa Indonesia Inggris dan dikasih Tapi saya. sering diskusi juga soal lagu musik itu ya. Tentu kok, karena kita punya cerita nih. Kak Sabda pengen tuangin nih. Ada kisah begini. Kalau bisa kamu buatin aja lagu. Ya, saya appreciate adik saya kok. Karena di sana passionnya, di sana produktivitas finansialnya dia, saya bayar kok. Jujur saya bayar. Biarpun sama adik. Biarpun sama adik kok. Saya enggak mau akan ada saya lo sudah ini dan saya dimanfaatkan. Tidak mau memanfaatkan. Tapi selain 5 lagu itu sempat duet dengan Yesi juga ya? Benar. Puzzle of Life. Iya, Puzzle of Life. Oke. Nah, ini sekarang kalau ngomong zaman sekarang kalau mau jujur ya, produksi rekaman tuh kan kalau dibilang murah ya murah, dibilang mahal juga mahal. Itu kan rekaman, terus kemudian aransemen musik dan segala macam butuh biaya cukup banyak. Ya. Man Bati. Nah, ini menarik banget. Ini obrolan yang menarik banget. Yeah. Jadi kita ini kok memang kita sebagai musisi kita harus punya effort, kemudian sacrifice, pengorbanan dan juga tentunya usaha seperti yang tadi Sabda sampaikan. Dan kita kalau expect itu menjadi keras hati atau ambisi, takutnya baliknya itu tidak sesuai dengan pengeluarannya kok. Jadi kalau musisi-musisi saat ini juga ada yang naik karena memang dia tidak membuat lagu yang proper, bahkan hanya cover gitar jreng, dia naik, baru kemudian merilis single. Ada yang sudah terlanjur merilis single karena dia punya idealis, dia harus buat karya yang proper, dengan pengeluaran juga yang proper kok. Tapi pada hasilnya nggak naik-naik kok. Tapi jujur memang kita tidak bisa mengkalkulasi antara kita pengeluaran sekian, dapat pemasukan dari di digital maupun panggung kan nggak gitu iya, nggak bisa. Itu benar-benar uncalculation yang kita unpredictable juga, di mana random banget dunia digitalisasi sekarang kok. Era globalisasi ini ya jujur kita harus melek juga terhadap hak cipta, tentunya berapa kita mendapatkan dari, sebagai publisher ataupun kita sebagai user begitu kok. Sebetulnya apa yang Sabda harapkan dari keterlibatan di musik ini mungkin dengan ya boleh dibilang kalau dihitung dari 2020 sampai sekarang hampir tiap tahun ada karya baru. Iya. Nah, itu apa sih sebenarnya targetnya gitu? Targetnya jujur. Apa cuma artinya ya di tengah kejenuhan menangani perkara segala macam udah ada penyaluran atau gimana misalnya? Iya. Ya jujur aja sih kok benar kalau memang Koko bilang tuh penyaluran tentu kok. Karena kalau Sabda bisa meluapkan emosional Sabda di dalam lagu itu sudah bahagia sekali kok. Sabda tidak mengharapkan harus terkenal, no, I'm not. Jadi Sabda harus kaya jadi artis, no, I'm not. Jadi yang Sabda pikirkan lempar deh lagu ini di-appreciate, makasih, nggak di-appreciate juga pasti artinya akan menemukan jalannya. Karya itu pasti akan setiap karya akan menemukan jalannya kok begitu. Nah, dukungan dari istri gimana? Karena kan pasti urusan duit juga. Jangan-jangan ibu nanti malah duit lagi. Gitu kan. Iya. Istri sendiri dia sangat support karena dia tahu Sabda selalu menyandingkan profile entertainer Sabda, musician Sabda dengan profesi Sabda sebagai advokat. Karena itu jadi satu kesatuan yang mutualism kok. Betul. Jadi dia ngasih exposure yang baik karena nggak mungkin nih orang ini akan mengecewakan saya sebagai kliennya. Dan tentunya dia nggak mungkin kan kabur karena ada beberapa oknum banyak selalu tidak profesional padahal profesinya adalah profesional. Ketika uang udah dapat kerjaan nggak selesai. Betul. Tapi Sabda menjadi orang yang bisa bertanggung jawab di sana. Selain itu kalau saya kacaukan pekerjaan, saya terancam bisa dipiralin, dikacauin ya.
Oh, kan malu nggak mungkin. penyanyi yang dulu ini ternyata bohong. Bohong, Gitu kan. itu yang jujur. Jangan nanti muncul di medsos, Anda kenal dengan penyanyi yang satu ini. Ya, begitu kok. Dan itu yang buat orang-orang percaya kadang-kadang kok. Jadi dia lihat. Ada yang bawa profesi sebagai artis itu juga boleh dibilang bagian dari mendukung eksistensinya Sabda di dunia hukum gitu jadi juga ya. Iya kok, benar. Membantu banget. Jadi kalau nggak dari entertain itu, kita sebagai musician, kita nggak dikenal juga nih sama teman-teman public figure. Kita juga kayak nggak bisa punya kendaraan lain lagi. Kalau orang-orang tahu kan, untuk memiliki akses ke pemerintahan, ke orang ke public figure, beberapa public figure ataupun dunia-dunia yang bersifat seperti ya sekarang ini yang campur aduk ada semuanya speak up di sosmed ya kan. Kalau itu biasanya orang pasti akan menggunakan kendaraan politik kok. Betul. Partai. Nah, jujur Sabda sampai saat ini tidak pernah speak up terhadap pilihan Sabda karena itu adalah konsumsi pribadi Sabda. Karena itu saya pertaruhkan untuk 5 tahun ke depan itu bagaimana berguna untuk nusa dan bangsa seperti itu kok, tidak ada menerima pembayaran, money politik dan lain sebagainya. Jadi jujur Sabda pisahkan antara politik dan entertainment. Saya tidak mau melibatkan itu. Yang saya bisa libatkan adalah profesi profesional saya dengan hobi saya di musik ini. Kalau dari lagu yang sudah pernah dirilis itu lagu mana yang paling berkesan atau paling bermakna bagi Sabda? Sebenarnya lagu Berlabuh itu adalah memang permintaan saya yang saya ceritakan ke Kak Fendi. Saat itu di antara saya ceritakan bahwa saya memiliki seorang pasangan yang membuat saya jatuh cinta lagi setelah sekian lama. Saya minum dulu. Ayo kemarin. Curhat ke Fendi, akhirnya dibuatkan lagu Berlabuh. Iya benar kok. Nah di situ satu hal yang jujur unbelievable kok. Karena kok bisa dia menggambarkan sesuatu yang artinya sampai jadinya berlabuh kok, sampai akhirnya memang menikah jadinya. Dan lagu itu waktu itu baru-baru dekat ya kayaknya baru-baru dekat, baru sebulan 2 bulan. Oh, bukan setelah jadi pasangan? Belum kok. Itu sudah diceritakan di 2 bulan, tapi saya bilang. Wah, ini bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Bagi yang punya pasangan belum jadi, biar ingin jadi, belajarlah jadi penyanyi. Bikinkan lagu yang menarik. Siapa tahu lagu itu mengantarkan untuk jadi. Gitu. Benar. Dan hampir semua lagu itu terrealisasi kok. Jadi sebuah kisah nyata. Maksudnya kadang yang belum terjadi, kadang yang sudah terjadi. Kalau kita buatkan itu untuk yang baik-baik, ternyata terjadi kok juga, akhirnya menikah. Nah, itu yang membuat Sabda sekarang yakin bahwa mungkin tidak tahu ya, ada yang bilang karya itu adalah sastra yang kita raja dengan cara kita ya, ucapan, komunikasi itu kan juga adalah sebuah orang yang seperti mengatakan bahwa ucapan itu adalah doa. Nah, kok begitu. Dan akhirnya jujur beberapa kali, dan ini berharap pastinya adalah bagian dari kisah saya sama istri juga. Sempat break up kan, kita pacaran 2 bulan 3 bulan ya. Kayaknya kita break up karena ya netizen banyak nih ngasih info ke dia bahwa saya bla bla bla. Itu dulu begini. Bla bla. Ya kan kadang-kadang ya saya hormati dan saya hargai juga keputusannya dia saat itu, karena jujur saya memang sebelumnya sudah pernah sakit hati. Jadi saya belum bisa menghargai sebuah hubungan yang benar-benar yang saya jalani sebelum-sebelumnya. Jadi terkesan karena belum bisa cinta banget kok waktu itu ya kan, ketemu istri baru mulai ya ternyata balik. Nah berharap pasti itu yang menyampaikan bahwasanya kalau kamu berserah kepada roda waktu yang abadi, ya kita pasti dipertemukan kalau memang kita jodoh. Tapi kalau tidak, ya kamu akan menikah dengan orang lain, begitupun juga aku akan menikah dengan orang lain. Toh ternyata harapan saya pasti berharap pasti, saya memang berharap pasti banget bahwa saya akan sama dia. Nah di situ terjadilah sebenarnya mundur lagunya kok, harusnya Berlabuh munculnya dulu, saat ini. Setelah berharap pasti gitu. Nah ya terpaksa karena lagu ini siapa tahu nanti dibuatkan album bisa disusun tracknya ya. Amin. Tapi kalau ditanya lebih puas mana sebenarnya, lebih nyaman mana Sabda, di musik atau di lawyer? Oke. Kalau Sabda dua-duanya Sabda selalu lakukan dengan sepenuh hati kok. Jadi Sabda tidak pernah meremehkan apa yang Sabda lakuin.
sekalipun di dalamnya ada kegiatan misalnya nih adalah charity, baik juga di kegiatan kemanusiaan di lawyer juga, nggak pernah saya beranggap karena harus dapat dengan nilai sekian. Oh, ini karena kegiatan ini udah pangkuala. Enggak ada, semua harus sepenuh hati, semua harus total, enggak peduli sampai dengan nilai yang didapatkan dari kedua itu. Kalau memang rezekinya ada, sabda terima. Sabda sing membuat ke untuk apa kamu nih? Mungkin apa kasugih sendak kok. Apa ya dapat mungkin jeman ke Kangwang, mungkin dia ada pegawai di lawyer ke jalanin, mungkin ada petunjuk di entertain misalnya diminta diajak collab, diajak featuring apa dan lain sebagainya, ya tak jalanin, nggak berekspektasi untuk saya tuh udah hebat, saya tuh berkarya, enggak pernah. Apa itu ajaran dari Bapak juga? Iya, dari dan Bapak nak beskitu dari loyang segala macam kayak itu. Ya mungkin karena Bapak saya lihat adalah sosok yang setia sekali kok. Jadi sampai detik ini di umur dia yang ke-64 kalau nggak salah. Dari 65. Tadi kita ngomong Bapak boleh spill namanya. Oke. Barangkali banyak yang tahu juga. Oke. Bapak saya namanya Mr. Tanaka kalau nama gaulnya. Jadi kalau dikenal dia DRS Nengah Sudiarte SHMH. Beliau adalah staf ahli di DPR sekarang di bidang hukum. Dia banyak menginspirasi juga dari dalam hidup dia menjadi orang sosok figur yang menginspirasi saya karena dia dari ketidakadaan kok jujur beliau sudah memberitahu anak-anaknya bahwa kakek itu tidak punya apa-apa kok. Kakek itu benar-benar tidak ada warisan, tidak ada sama sekali kok, nol, bahkan minus saat masa-masa mudanya papa, di mana dia harus sekolah saat itu umur 23 dia baru SMA kelas 1 karena pernah transmigrasi ke Sumatera. Singkat cerita dia sekolah SMA kelas 1 dia sambil jualan es lilin, ya kan. Terus dia numpang di rumah omnya, enggak punya rumah kok karena transmigrasi itu dijual lah rumah oleh kakek. Nah, enggak punya rumah tapi kakek sangat bertanggung jawab sekali, dia jualan dia jadi gembala, dia jadi peternak ya kan, sapi, dia jual beli sapi dan di sana bapak bantu-bantu ngasih makan sapi. Dan semangat juang itu yang diteruskan ke sana. Iya, jujur anak-anaknya melihat bahwa dia ini setia banget untuk berjuang untuk menaikkan derajat keluarganya. Dia tidak pernah mengharapkan dia harus dibalas, tapi dia melakukan banyak mencetak adik-adiknya, sepupu-sepupunya, ponakan-ponaknya untuk disekolahi, dibiayai dan seterusnya. Sampai sekarang banyak sekali adik kandungnya, adik sepupunya itu jadi kok. Dan orang-orang yang seperti itu jujur masih berterima kasih kali sama Bapak dan menceritakan bahwa beratnya yang hidup yang dilalui sama dia, kamu tuh harus tetap bersyukur karena dalam keadaan kamu tuh sudah difasilitasi. Bisa seperti sekarang nih. Sekarang kamu belajar bersyukur, jangan belajar malah makin tahun makin kesini makin jelek atau makin buruk. Belajar lebih dewasa lagi dan bertanggung jawab. Nah, ini kan yang menarik gini, belasan tahun ya boleh dibilang bergerak di bidang hukum segala macam. Punya nggak pengalaman menarik menangani kasus? Atau mungkin yang, saya mau nanya ini aja yang terakhir yang lumayan banyak dibahas di medsos ya ketika menangani kasus dari Kak Onyot. Kak Onyot. Nah, itu gimana cerita kok bisa dapat kasus yang bukan kasus yang unik, tapi figurnya yang unik. Dan bahkan kan ada yang berpikir jangan-jangan ini gimmick ya? Settingan nggak ya? Settingan entah dari Kak Onyotnya atau dari Majelis Sabdanya, atau jangan kong-kali-kong kedua-duanya. Nah, itu gimana itu ya? Oke. Jadi di sini di kesempatan yang baik ini, terima kasih kok terkait kasus tersebut. Sudah ingin menyampaikan kepada teman-teman. Jadi di sini kita saat itu dalam posisi yang tidak nyangka aja seorang Kak Onyot nge-DM Sabda yang biasanya paling Kak Onyot itu Sabda minta tolong untuk datang ke acara ya kan launching dan lain sebagainya, 1-2 patah kata yang bisa dia kasih entah itu video ataupun kehadirannya saat itu memberikan sebuah motivasi atau apa dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba dia bilang dia ada pengen collab nih sama aku. Collab apa kan gitu kok. Collab ini ada permasalahan hukum, Kak mengalami kalau kemarin kan itu dia sih bukan collab ya namanya. Iya, kok justru sampai kaget.
Kak Ujat ini benar-benar luar biasa sih. Maksudnya, saya bingung kan, collab apa yang dimaksud. Nah, sedangkan kemarin kita tahu dia ada beberapa ternyata gimmick ya. Dia ditangkap oleh polisi apa dan lain sebagainya. Ternyata bohong kan. Gimmick, kayak gimana modelnya, Kak? Ya nah, kita ketemu. Nah, ternyata karena belum sempat ketemu, saat waktu itu ada acara dan kegiatan di kampung, ditelepon. Bro, Rago baru jadi ini dan tidak ada waktu lagi Rago bisa menjelaskan. Terpaksa lu ditelepon lah sebelum ketemu. Rago mengalami kerugian bro. Rago beli rumah, di mana rumah totoan Rago berbayar lunas. Tapi sertifikatnya ternyata dianggunkan oleh penjual. Penjualnya lagi. Dianggunkan di bank PU. Inisialnya. Kemudian, dia bisa gitu gitu. Ya, apa termasuk tuh bro? Tuh. Pidana pun juga masih ada unsurnya. Karena 378, penggelapan, penipuan juga masih masuk. Kita masih bisa telusuri menyeluruh bagaimana dan seperti apa case yang terjadi berdasarkan materi yang Kak miliki. Apa aja yang berkaitan dengan kasus tersebut, berkasnya tolong disiapkan segera. Kita akan appointment waktu immediately, secepatnya untuk bertemu dan membahas ini kok, Kak. Setelah itu mungkin langsung tanda tangan kuasa atau bagaimana. Dan akhirnya singkat cerita kita udah ketemu dan diceritakan memang benar kok. Parah banget. Jadi ada artinya dong gimmick tuh asli. Gimmick kok asli kok. Okay. Jadi benar-benar ada jual belinya. Cuman saat itu karena memang awam, Ipun sebagai waktu itu kan dia 2017 baru mengawali karirnya di konten kreator. Saat itu dia awam. Jujur Kak Unyut ini aslinya dia adalah seorang perawat. Betul. Jadi dia itu adalah tenaga medis yang benar-benar tidak mungkin dong kalau dari kontennya dia sangat kritis banget, tapi dia nggak paham dengan konteks hukum, permasalahan hukum. Ya agak lucu aja sih awalnya kan, tapi kalau kita kaitkan awalnya itu memang dia tidak langsung jadi Kak Unyot gitu loh. Sempat konten yang lain. Yang lain dan jadi karakter yang lain. Nah, jujur waktu itu Sabda berpikir make sense sih. Ternyata dia artinya disabotis atau dibuat karena memang entah ini saya bukan mendiskriminasi atau mendiskreditkan yang bersangkutan yaitu tergugat. Sekarang kita di sini dalam hal ini hanya ingin waktu itu melihat ada keinginan dia untuk menjurumuskan Kak Unyot karena saat itu Kak Unyot dibuatkan cuman akte di bawah tanganku. Akte di bawah tangan dan sertifikat masih dipegang. Dipegang. Memang klause dari perjanjian itu menyatakan seperti itu kok. Okay. Ini jujur case dari beberapa case yang Sabda tangani dan juga ada puluhan case yang Sabda dampingi, case-case yang melalui. Akta itu bukan akta notaris resmi ya? Bukan. Harusnya semestinya dalam prosedur jual beli aset itu. Jadi kita kan ada aset itu ada rumah, properties, terus ada saham perusahaan dan seterusnya. Jadi itu harus melalui akte yang diterbitkan oleh pejabat pembuat akte yaitu notaris. Nah saat itu notaris hanya mencatatkan aja perjanjian itu bahwa kedua belah pihak telah melakukan peristiwa hukum, perjanjian, hubungan hukumnya adalah membeli dan menjual. Nah saat itu notaris hanya melegalisasi atau mewarmaking saat itu. Dan tidak ada proses balik nama itu nggak ada? Tidak ada kok. Di dalam klase itu kalau sudah lunas baru Kak Unyot diperkenankan untuk membalikkan nama sertifikat itu dengan tenor dan ketentuan pembayaran dan tertuang juga di dalam perjanjian itu. Nah karena jujur juga si anak dari tergugat itu adalah seorang notaris. Jadi yang drafting itu adalah anaknya, yang melakukan warmaking itu adalah rekannya dari anaknya. Jujur ya kita ngelihatnya ada skema ada upaya penipuan di sana. Kita cerita ternyata jalan dibayarkan DP, sertifikat diliatin ada, saya pegang dulu nanti kalau D sudah lunas, nama aslinya kan gede kaunya sudah lunas, maka saya serahkan nanti ini fisiknya. Ternyata dianggunkan. Ternyata dianggunkan di tahun 2019 kok. Okay. 2019 dianggunkan, dia melunasi tanpa sepengetahuan Kak Unyot, dia lunasi di tahun 2023. Lunas di Februari 2023 barulah ngomong si tergugat bahwa
yang disampaikan tergugat ini dia juluki namanya kakek Lucifer. Si kakek ini langsung menyampaikan permintaan maafnya untuk terkait objek yang diperjualbelikan itu telah dianggunkan di 2019 dan bank itu terlikuidasi. Dalam likuidasi. Nah, bank itu dilikuidasi oleh LPS, laku likuidator, dan saat itu kita berhadapan dengan LPS atau likuidator. Itu artinya bahwa kasus itu yang memang bukan gimmick ya, karena karena masa yang satu penyanyi, yang satu konten kreator, jangan-jangan collab untuk naik biar viral gitu. Tidak. Itu benar-benar kita perjuangkan dan jujur Kak Onyot bilang, saya sudah habis banyak di sini bro, 1,6 miliar. Saya sebagai konten kreator, saya hanya dapat uang dari sini. Kalau kehidupan sehari saya dari kerja di rumah sakit. Bro, tolong saya tidak ada dana. Bro bisa bantu. Ya tak bilang kalau untuk melakukan gugatan ada biaya-biaya, melakukan legas dan juga artinya ada biaya materai, pencetakan surat dan juga ada operasional. Berapa aja kakak punya? Cak keterima. Titiang enggak usah ada ngajak tim berempat, berlima, kan banyak tuh. Betul, tim kuasa hukum biasanya. Biar kelihatan serem ya. Pang serem gen. Tapi kita biar perlu didampingi 50 pengacara. Bener kok. Biar serem gen. Biar musuhnya. Tapi jujur kita enggak gentar saat itu karena lawan dari pihak bank atau tim likuidatornya 5 orang. Terus dari tergugat ada 2 orang. Tugas 1, tugas 2 itu 7. Terus dari kita KPKNL jadi badan lelang negara itu yang wilayah Kota Denpasar itu bawa 2 orang, sekitar 9 orang kok. Jadi kita 2 lawan 9 saat itu. Benar-benar yang ada kan kita yang dicutkan, tapi bukan berarti dalam keadaan yang seperti itu saya harus menyerah, tidak. Saya perjuangkan dan akhirnya tak asus wahe astungkare tanggal 14 Agustus kemarin kita dinyatakan menang. Nah, kalau seandainya misalnya yang punya perkara bukan public figure, perlakuannya gimana? Saya pengen tahu. Sabda, ya kan kadang ada orang yang begitu. Oh ini karena mumpung public figure ya biar pansos atau apa misalnya. Nah, itu gimana kalau misalnya anggaplah saya bukan siapa-siapa berkasus pendirian. Sabda gimana? Ya. Karena seperti tadi yang Sabda sampaikan kok, bahwa apa yang Sabda lakukan itu pakai hati kok. Jadi entah itu kolaborasi, entah itu membela kepentingan hukum si pemberi kuasa, Sabda tetap akan melakukan yang terbaik. Sabda memang bukan lawyer yang terbaik, tapi Sabda selalu melakukan yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, karena Sabda selalu menganggap kasus Sabda, pekerjaan Sabda, kesempatan yang diberikan sama Sabda, Sabda harus lakuin. Harus lakuin walaupun dalam kondisi, mohon maaf, sekarang ini batuk Sabda kok, makanya tadi agak kayak gitu tuh suaranya ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Sabda harus ngelakuin, Sabda harus dengan berusaha. Sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. No matter what happen, it doesn't make you look like you are being unable to do that thing kan gitu. Mungkin bagi Sabda adalah yang penting Sabda melakukan yang terbaik deh. Hasilnya belakangan dan jujur dari puluhan kasus. Maaf, bukannya jumawa, bukan bermaksud begitu ya. Belum pernah kalah kok dalam hal membela kepentingan hukum pemberi kuasa. Dan semoga semua dilancarkan. Tatastu gitu. jadi ke. Satu lagi yang terakhir kalau mau ditanya, Sabda lebih senang dikenal sebagai lawyer atau lebih senang dikenal sebagai musisi? Jujur ya, jujur ya kok ya. Sebenarnya, to be honest, literally, Sabda sangat pengen dikenal sebagai seorang musisi kok. Karena jujur, kemarin saja Sabda siap dan mampu membuang pekerjaan Sabda hanya untuk Sabda di Ellison Rock. Karena Sabda punya dedikasi yang tinggi banget terhadap musik. Entah ya, pengen aja ngeluarin single kok. Nggak tahu, padahal istri nggak pernah komplain sih. Dia support banget karena dia kenal Sabda memang sudah menjadi musisi dan dia selalu ada di samping Sabda dalam berkarya. Dia tahu bahwa Sabda sedang ngelakuin itu, entah beraktingnya, memberikan visual kepada netizen agar bisa dinikmati, memberikan cerita acting, terus bernyanyi, terus wah kepuasanku yang nggak bisa ternilai. Tapi kalau dibicarakan di lawyer itu sebuah hal yang dulu Sabda buang, tapi ternyata sekarang berguna kok. Buat nolong orang. Ternyata banyak hal yang bisa Sabda bantu, bahkan nggak dibayar pun Sabda selesaikan masalahnya. Ini dua sisi yang berbeda ya. Kalau dari segi popularitas ya dari nyanyi. Dong. Tapi kalau dari sisi kemanusiaannya di
lawyernya. Bisa jalan dua-duanya dan jalan syukur astungkar saling mendukung ternyata sampai saat ini. Jadi tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang mengganggu, malah membantu satu sama lain. Oke, sip. Terima kasih banyak Sabda sudah hadir di Ukemade. Ngobrolnya menarik sekali. Kita tunggu kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan yang penting tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.